Udah? Udah? Belum. Bentar, Pak, tunggu, Pak. Tahan dulu, Pak. Tunduk. Dikit lagi. Udah? Lagi, Pak, dikit lagi ya. Udah ya? Ya begini. Jadi gini teman-teman pers, karena teman pers nggak bisa masuk, ya kita mau menyampaikan hasil pemeriksaan saksi yang namanya Ibu Irena Handono. Nah, apa yang terjadi pada saat Ibu Irena Handono ini memberikan keterangannya? Nah, keterangan-keterangannya itu jelas banyak keterangan-keterangan yang bersifat palsu dan juga fitnah. Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Pak Ahok waktu menjadi gubernur itu merobohkan masjid. Pak Ahok bilang, masjid mana yang saya robohkan? Ya, kalau ya ada masjid yang dikatakan waktu yang di Marunda itu bukan dirobohkan, itu mau dibangun kembali. Bagaimana saya merobohkan masjid, padahal saya membangun sekian banyak masjid. Ya, jadi apa yang saudara saksi bilangkan ini adalah bohong, ya, dan fitnah. Itu satu. Kedua, katanya bahwa Pak Ahok ini pada waktu menjadi gubernur itu tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan keagamaan di sekitar Monas, ya, untuk kalangan umat Islam. Tetapi untuk kegiatan Paskah untuk orang Kristen diperbolehkan. Pak Ahok bilang, saya tidak pernah membolehkan kegiatan-kegiatan dari agama manapun juga karena memang sesuai peraturan, ya, bahwa Monas itu hanya untuk acara kenegaraan, ya. Kalau untuk tempat lain itu udah ada untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan tidak pernah ada larangan, ya, untuk keagamaan tertentu. Jadi ini pun juga fitnah untuk itu. Dan juga berkaitan juga, ya, mengenai katanya pada hari tertentu Jumat itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian keagamaan, ya, Muslim, ya, seperti pakaian jilbab. Pak Ahok bilang tidak benar itu. Sampai saat ini juga bebas semua sekolah, ya, madrasah memakai pakaian Muslim untuk itu. Malah saya memberikan dana bantuan yang cukup besar, ya, untuk pakaian-pakaian tersebut dari APBN. Ini pun juga fitnah. Nah, jadi ada beberapa hal lainnya lagi yang membuktikan bahwa sebenarnya keterangan dari Ibu Irena Handono ini bahkan juga memecah belah daripada NKRI, ya, katanya. Jadi ya, jadi sebenarnya, ya, kalau saya misalnya bilang bahwa katakanlah, ya, contohnya katanya Ibu Irena bilang ini, Pak Ahok bilang di Balai Kota bahwa tidak ada yang beriman, ya, hanya saya yang beriman, saya akan tunjukkan iman saya. Loh, Pak Ahok bilang, coba dengar benar-benar pidato saya waktu di Balai Kota. Saya bilang bahwa kalau memang kalian beriman, kalian jangan korupsi. Kalian kerja yang benar, nah itu baru beriman. Tapi kalau ngaku beriman kalian korupsi, kalian kerja nggak benar, bagaimana kalian bisa bilang beriman? Nah, lihat keseluruhan apa yang saya kemukakan. Jangan sepotong-sepotong menurut penafsirannya. Jadi jangan bilang saya memecah belah NKRI segala macam. Ya, saksi inilah yang mau memecah belah NKRI segala macam. Jadi saksi sebenarnya, ya, hanya mau mengambil sepotong saja yang berkaitan dengan katakanlah perkataan Al-Maidah. Tapi dia nggak melihat keseluruhan konteks daripada pidato di Pulauan Seribu yang 1 jam 48 menit tersebut begitu, ya. Bahkan ada lagi yang saksi jelas-jelas bohong. Dia bilang pada waktu di Pulau Seribu, ya, ini Ahok ini bilang pilih saya katanya. Loh, saya bilang nggak bisa bilang pilih saya. Kalau bilang pilih saya udah melanggar itu katanya ketentuan untuk kampanye. Malah saya bilang jangan pilih saya. Yang penting program ini untuk ikan kerapu itu harus jalan. Karena saya udah lihat program ini ternyata dari tahun 2014 tahun 2015 kurang peminatnya. Jadi tidak ada satupun, kan bisa kelihatan transkrip daripada pidato di Pulau Seribu. Nah, bagaimana bisa Ibu bilang pilih saya? Berarti ini saksi palsu. Ya, karena apa yang dinyatakan di persidangan itulah yang dijadikan pegangan. Oleh karena itulah menghina orang tua Seribu dan terima itu. Karena ada terima ikan kelapu jadi tepuk tangan. Nah, juga waktu ditanya bagaimana, katanya dia bilang orang Pulau Seribu itu katanya apa? Sebenarnya katanya takut
ya, karena mereka udah terima katanya program atau apa katakanlah fasilitas daripada untuk ikan kerapu dan yang lain-lain tuh bawahannya. Nah, kemudian Pak Ahok bilang waktu keberatannya, loh, bagaimana bisa bawahan semuanya? Ada anggota DPRD, ada anggota DPD semuanya, ada masyarakat juga yang bebas untuk itu. Waktu mereka diberi kesempatan untuk bertanya juga mereka bebas bertanya, nggak ada masalah. Mereka tepuk tangan bukan karena takut sama saya. Mereka tepuk tangan karena memang mereka senang adanya program tersebut. Nah, jadi berbagai keterangan palsu atau fitnah tersebut tadi kita sudah minta kepada majelis hakim untuk melakukan proses hukum kepada Ibu Irena ini sebagai saksi palsu. Nah, dan karena sudah di bawah sumpah. Nah, majelis hakim tadi bilang kita akan pertimbangkan ini. Tapi kalau kita pertimbangkan ini kita akan berakibat bisa menghentikan daripada proses hukum yang berjalan. Kita bilang ya ini sebagai konsekuensi daripada keterangan saksi ya Irena Handono ini yang kita anggap sudah sangat keterlaluan ya, bahkan sudah keterangan palsu, sudah karakter assassination, pembunuhan karakter, sudahlah fitnah, semuanya bukan satu dua tapi sudah katakanlah sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu ya kita sudah mengambil sikap ya atau keputusan selain kita minta kepada majelis hakim untuk melakukan proses hukum ya untuk saksian palsunya, kita akan melakukan juga laporan ke polisi kepada Ibu Irena ini karena berbahaya apa yang Ibu Irena bilang ini, karena ini akan menjadi katakanlah suatu persoalan nanti yang bisa timbul di masyarakat. Pada apa yang dia ngomongkan itu sangat terang benderang sekali adalah satu hal yang keterangan tidak benar, bahkan boleh dibilang keterangan yang merupakan satu fitnah atau karakter assassination. Itu aja yang perlu tahu. Kita akan laporkan ya karena ini udah menyangkut sekarang harus sidang sampai akhir ya, besok kita udah laporkan ke Polda Metro Jaya. Termasuk yang Pedri juga nggak sih Pak? Pedri juga katanya akan dilaporkan kan Pak? Pedri masih kita pelajari dulu ya, tetapi ya ada beberapa yang paling tidak yang hari ini yang kita sudah lihat sangat jelas sekali adalah ya Ibu Irena tanpa pembuktian lagi. Dan itulah makanya tadi majelis hakim mengambil satu sikap yang menurut hemat kita cukup clear ya, bahwa akan dipertimbangkan semuanya ya. Berarti dalam hal ini apa yang menjadi permohonan kita ya itu tentu permohonan yang sangat beralasan karena majelis hakim tentu mendengar ya secara jelas apa yang terjadi dalam ruangan sidang, apa yang dikemukakan oleh Ibu Irena ini gitu. Jadi ini bukan mengada-ngada. Nah. Pak, biasanya kan saksi di persidangan itu memberikan keterangan atas pertanyaan yang diberikan. Boleh tahu itu ketika Bu Irena memberikan keterangan itu ketika pertanyaan seperti apa dan dari mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari apa yang diberita acara. Ya, contohnya tadi ditanyakan, ini satu contoh, yaitu mengenai bagaimana sikap dari orang Kepulauan Seribu yang pada waktu itu hadir. Oh, mereka itu tertekan, ya. Mereka itu sebenarnya ya tidak bisa mengutarakan yang sebenarnya, perasaan mereka yang menganggap bahwa itu ada penodaan agama. Ya, karena itulah katanya orang Kepulauan Seribu itu ya dalam keadaan kondisi ketakutan ya karena mereka itu banyak kan juga anak buahnya dan itu sebenarnya tidak benar dan juga dia bilang itu kampanye terselubung. Nah, bagaimana kampanye terselubung? Orang nggak ada bicarakan mengenai soal untuk memilih dia kok, hanya bicarakan mengenai program saja dan katanya juga Pak Ahok. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang menolak kesaksian yang dihadirkan hari ini dalam sidang, bahwa menyatakan bahwa sejumlah kesaksian dari saksi yang hadir palsu, dan itu tadi sebelumnya ada laporan dari reporter Pramadika Samudra.